Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatannya sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Tidak lain dan maksud tujuan kita melainkan hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini bukanlah mementingkan urusan dunia, karena bagaimanapun juga urusan akhirat itu lebih penting. Karena kehidupan dunia itu terbatas, sedangkan akhirat itu abadi selamanya. Masyarul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mengetahui tujuan kita hidup di dunia ini hanyalah menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Inilah tujuan kita hidup di dunia, yaitu menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Masyarul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa perintah Allah itu sangatlah banyak, begitupun larangannya. Oleh karena itu, mengetahui perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala adalah suatu yang wajib bagi kita agar kita bisa meraih apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, menjauhi segala larangannya. Dan itu semua tidak akan kita dapatkan kecuali dengan menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita akan mengetahui perintah yang harus kita kerjakan dan larangan yang harus kita jauhi. Maka tidaklah mungkin bagi kita untuk menjadi hamba yang taat apabila kita tidak mengetahui akan syariat. Dan bagaimana mungkin kita akan masuk surga sedangkan kita tidak mengetahui bagaimana caranya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan lebih dari itu, ilmu adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahallallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Masyarul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga mereka bisa berbuat lebih baik dan lebih benar daripada yang lain. Sebaliknya orang yang kurang ilmu, mereka akan senantiasa salah dalam ucapan maupun perbuatan. Maka wajib bagi kita yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat untuk senantiasa menuntut ilmu. Banyak sekali hal-hal yang dirasakan jika seseorang kurang ilmu. Kita akan senantiasa salah dalam ucapan maupun perbuatan kita. Apalagi di zaman yang semakin dekat dengan hari kiamat, kita menyaksikan atau memperhatikan yang menimpa kaum muslimin, yaitu sebuah kenyataan bahwa sangat banyak di antara manusia yang mengaku beragama Islam namun tidak memahami tentang agama Islam. Bahkan tingkah laku mereka jauh dari nilai-nilai Islam. Di antara kondisi kaum muslimin yaitu sebuah kenyataan bahwa banyak sekali yang meninggalkan sholat. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berani meninggalkan dengan sengaja dan terang-terangan. Padahal dalam agama Islam, sholat memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lain. Kedudukan ibadah sholat dalam Islam adalah tiang agama Islam, di mana agama ini tidak akan tegak kecuali dengannya. Rasulullah SAW bersabda,
Pokok agama adalah Islam, berserah diri, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah ibadah yang pertama kali diwajibkan setelah ikhlas dan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Inilah bukti agungnya kedudukan sholat dalam Islam. Oleh karena itu, marilah kita mencari ilmu, karena yang mencari saja belum tentu bisa mendapatkan, apalagi yang tidak mencari. Yang mendapatkan saja belum tentu bisa paham, apalagi yang tidak mendapatkan. Yang sudah paham belum tentu bisa mengamalkan, apalagi yang tidak paham. Dan yang mengamalkan belum tentu bisa benar, apalagi yang tidak mengamalkan. Orang yang jauh dari ilmu, maka ia sangat jauh dari kebenaran dalam beramal. Cukup sekian yang saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.